Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, ada cerita seorang anak share dengan papanya. Dia menyatakan bahwa dia akan keluar dari pekerjaannya dan akan mencari pekerjaan lain. Lalu papanya berkata, "Bukannya kamu baru bekerja beberapa bulan di perusahaan itu?" "Iya, Pak, pekerjaannya sangat sulit dan tidak nyaman. Saya mau cari pekerjaan yang nyaman, Pak." "Apakah ada pekerjaan seperti itu?" tanya papanya. Lalu anak itu diam dan tidak menjawab. Lalu papanya menyampaikan pepatah kepadanya, "Wan se kai tao nan," yang berarti segala hal sulit pada awalnya. Dia berkata kepada anaknya, "Kamu harus tahu bahwa memulai segala sesuatu tidak selalu mudah. Banyak pekerjaan yang kita mulai awalnya penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Banyak pekerjaan yang mungkin belum kita pahami dan belum kita kuasai, yang membuat kita merasa pekerjaan itu sulit. Jadi ingatlah, wan se kai tao nan." Dan selain itu, kamu juga harus ingat bahwa untuk berhasil dalam pekerjaanmu dibutuhkan keseriusan dan konsistensi. Sebab pepatah mengatakan, "Quan li zhe xing se yi zhu xia," yang berarti perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Pepatah ini mengajarkan bahwa setiap pencapaian besar dimulai dari langkah kecil, namun harus konsisten mengerjakannya. Jadi ingatlah yang Papa sampaikan padamu, wan se kai tao nan dan quan li zhe xing se yi zhu xia. Saudara-saudara, pepatah tadi mengajarkan untuk memahami bahwa keberhasilan adalah sebuah proses di mana ada upaya, ada langkah, ada konsistensi, dan ada tantangan dan kesulitan yang ditemukan saat memulainya. Pengajaran ini juga mendorong untuk tidak putus asa dan harus terus berupaya untuk mencapai tujuan atau keberhasilan. Menurut saya pengajaran seperti ini penting untuk membentuk mental generasi muda saat ini untuk hidup bijaksana. Dan hikmat untuk hidup bijaksana juga diajarkan Alkitab, seperti yang terkandung dalam Amsal pasal 6 ayat 6-11, yang mendorong orang Kristen belajar dari semut untuk tidak hidup menjadi pemalas. Mari saudara-saudara kita merenungkannya bersama-sama. Saudara-saudara, kitab Amsal merupakan kumpulan ucapan-ucapan hikmat yang bertujuan untuk mengajar kebijaksanaan, disiplin, dan kehidupan yang takut akan Tuhan. Banyak bagian ditujukan kepada anak atau pemuda yang mencerminkan gaya pengajaran dari seorang ayah atau guru hikmat kepada muridnya. Seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 6 ayat 6-11 merupakan nasihat tentang seorang pemalas. Penulis mendorong orang malas untuk belajar dari semut yang bekerja keras, tekun, dan bijak. Meskipun tidak diawasi, mereka tetap bekerja dengan maksimal. Penulis Amsal berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin-pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Saudara-saudara, dalam masyarakat agraris seperti Israel kuno, bekerja keras sangat penting untuk kelangsungan hidup, terutama karena kehidupan bergantung pada musim tanam dan musim panen. Kemalasan akan mengakibatkan penundaan untuk menanam dan tentu saja akan mempengaruhi hasil panen. Kondisi ini bisa berakibat fatal secara ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, semut dijadikan teladan karena dikenal rajin dan gigih dalam mengumpulkan makanan selama musim panas untuk antisipasi musim dingin. Gambaran ini mengajar umat Tuhan untuk bijaksana, untuk bekerja dan mengumpulkan hasil dalam lumbung, untuk berjaga-jaga dan antisipasi keadaan yang tidak diinginkan.
Kondisi ini kontras dengan perilaku orang malas yang menunda pekerjaan dan akhirnya menderita akibatnya. Perhatikan bagaimana penulis Amsal menegur dengan tegas. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Seolah-olah ini adalah kebiasaan kecil yang dibiarkan, tapi lama-lama membawa bencana besar. Kemiskinan digambarkan seperti penyerbu, datang tiba-tiba dan tak terelakkan. Mengerikan, bukan? Jadi saudara-saudara, dari Amsal pasal 6 ayat 6-11 mengingatkan kita bahwa kerja keras dan ketekunan adalah kebajikan yang diperintahkan oleh Tuhan. Setiap orang Kristen harus berupaya dengan maksimal untuk bekerja. Dan di sisi lain, mereka tetap beriman. Ada campur tangan Tuhan yang memberikan keberhasilan bagi mereka. Selain itu, dari kitab Amsal bisa kita simpulkan bahwa kemalasan akan berdampak buruk bagi kehidupan. Bukan saja berdampak buruk kepada kehidupan si pemalas, tetapi kepada orang-orang di sekitarnya, seperti orang tua, suami istri, atau anak-anak mereka. Bahkan berdampak buruk bagi lingkungan sosial di mana mereka berada. Oleh sebab itu, orang Kristen diajar untuk jauh dari mental pemalas dan belajar hidup bijaksana dengan bekerja keras dan bertanggung jawab, serta merencanakan kehidupan mereka dengan baik dan bijaksana. Saudara-saudara, dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6-11 mendorong kita belajar dari semut untuk hidup bijaksana. Apakah kita sudah belajar dari semut hari ini? Apakah kita bekerja dengan tekun meskipun tidak ada diawasi? Atau sebaliknya, apakah kita sedang membiarkan kemalasan menguasai hidup kita? Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk hidup bijaksana, bekerja keras dan bertanggung jawab. Bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi mari kita jadikan hari ini langkah pertama menuju hidup yang produktif dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita di Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Saudara-saudara, Soli Deo Gloria.